Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys ya. Tolong ya guys, bantu aku support aku ya guys ya. Kalian nggak perlu apa-apa, pokoknya kalian tonton aja, terus kalian like. Kalau kalian misalnya mau berdiskusi silahkan komentar di kolom aku ya guys ya. Tau nggak, support kalian itu bikin aku semangat, bikin aku terus berkarya. Jadi tujuan aku ini ya guys ya, biar orang pada tahu apa itu kanker tiroid. Dan mudah-mudahan suatu saat gitu ya guys ya, saat kalian mengetik kanker tiroid di Google, nah jadi nanti channel aku udah ada gitu guys. Ayo guys, kasih dong aku semangat gitu ya guys ya. Jadi biar selalu berkarya bisa bagi biar lebih bagus lagi gitu ya guys ya. Cara ngomongnya, terus ngedit videonya, pokoknya bikin dengan bahasa-bahasa yang menarik. Itu ya guys ya. Pokoknya kasih aku semangat terus ya guys ya. Aku nggak mau aku capek gitu ya guys ya. Udah bikin video, udah capek ngomong, saya nontonnya sedikit. Jadi pokoknya mudah-mudahan motivasi aku ini juga memberikan semangat, memberikan dampak positif buat orang yang misalnya lagi dikasih ujian sakit seperti aku gitu ya guys ya. Pokoknya kalian terus berkarya, jangan bersedih dengan cobaan yang Allah berikan, pasti ada hikmah di balik ini. Semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel bersama aku sendiri, Mustika Sari, di channel kesayangan kita, Mustika Sari Abdul Muiz. Konten kita hari ini akan membahas tentang vaksin. Jadi di masa pandemi ini, ikhtiar kita selain menjaga protokol kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, kita diharuskan vaksin. Jadi bagaimana survivor kanker, apakah boleh vaksin, dan apa efek dari vaksin untuk kanker tiroid itu sendiri? Liputan. Suasana lokasi vaksin pertama di Rumah Sakit Umum TNI AU Lanut Rusmin Pekanbaru bulan Desember 2021 kemarin. Suasana sangat kondusif, cerah dan teratur. Pelaksanaan vaksin mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak antara pasien satu dengan lainnya, dan tidak lupa diingatkan agar pasien selalu menggunakan masker. Dengan adanya pembatasan jumlah pasien yang ikut vaksin hanya berjumlah 100 orang per hari. Bagi pasien yang ingin vaksin tapi tidak mau mengantri, pasien diwajibkan datang sebelum vaksin dimulai, yaitu dari jam 6 pagi. Sementara pelaksanaan vaksin dibuka jam 8 pagi. Sebelum divaksin, pasien mendaftar dengan mengambil formulir yang disediakan panitia. Kemudian pasien diwajibkan untuk mengisi data sesuai dengan KTP. Panitia vaksin menyediakan tempat duduk untuk beristirahat sambil menunggu antrian. Sebelum memulai vaksin, pasien wajib dicek kesehatan oleh dokter yang ada di lokasi. Untuk itu sebaiknya sebelum vaksin, pasien diwajibkan sarapan agar imunitasnya meningkat. Cek kesehatan itu sendiri meliputi tensi dan riwayat penyakit. Sebelumnya nanti dokter akan menanyakan apakah pasien mempunyai riwayat penyakit. Setelah tensi dinyatakan aman oleh dokter, pasien bisa langsung disuntik. Sementara jika pasien yang belum aman, maka dokter akan menyuruhnya istirahat sejenak, atau jika tidak memungkinkan, pasien disuruh pulang dan kembali lagi jika sudah merasa sehat. Ini dia guys, kertas yang digunakan untuk pasien saat memulai vaksin. Jadi kertas ini harus diisi sesuai dengan real data di KTP, dari nik, nama, tempat tanggal lahir, serta nomor handphone. Karena itu penting ya guys, saat sudah pencatatan nanti pihak panitia akan mengisi data-data dan mengirimnya kepada Peduli Lindungi. Semua data-data kalian akan tersimpan di sana jika memang sesuai dengan data pribadi di KTP. Dan ini dia guys, panitia pelaksananya dari perawat, dokter yang mengecek kesehatan. Jadi riwayat penyakit pasien ditanya dulu, seperti adakah alergi obat-obatan atau asma atau penyakit lainnya. Setelah dicontreng semua data-datanya, dokter sudah mengiyakan,
Kemudian kita langsung menuju ke lokasi tempat penyuntikan. Nah, di sini dia guys, tempat lokasi penyuntikannya. Di sini perawatnya ada yang perempuan, ada juga yang laki-laki, tergantung kita yang memilih. Jadi ini dia guys, tanda aku sudah divaksin untuk vaksin yang pertama. Nah, ini dia guys, vaksin yang kedua, tanggal 11 Januari 2022. Jadi jaraknya itu 3 minggu dari vaksin pertama. Kondisinya juga kondusif, cerah, dan teratur. Pasien mengikuti protokol kesehatan. Jadi ini diambil dari jam 7:30. Dan mulai hari ini juga vaksin untuk anak-anak telah dibuka. Dan untuk pasien anak-anak wajib membawa orang tuanya atau walinya. Nah, begini kondisinya guys, sangat aman dan teratur. Jadi kalau untuk anak-anak diprioritaskan. Jadi buat ibu-ibu yang ingin membawa anaknya silakan, boleh saat pulang sekolah atau sebelum pulang sekolah, atau bisa izin dulu sebentar, karena anak-anak itu akan diprioritaskan dulu untuk tujuan vaksin. Nah, kalau untuk prosedur anak-anak sama juga, nanti diperiksa oleh dokternya, diperiksa oleh panitianya, lalu dicek tensinya. Dan ini seperti sebelumnya, prosedurnya sama seperti vaksin pertama. Jadi nanti buat pasien-pasien yang sudah divaksin bisa duduk di lokasi yang di sebelahnya sana, sehingga tidak terjadi keramaian atau penumpukan massa. Nanti namanya dipanggil satu-satu. Dan kali ini dokter yang memeriksa di vaksin kedua pada hari Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022. Dan di sini lagi tempat vaksin kedua, tempat penyuntikan. Sangat-sangat cepat dan sangat-sangat teratur. Guys, alhamdulillah aku sendiri Mustika Sari kemarin di vaksin pertama. Alhamdulillah ya guys, aku vaksin Sinovac ya guys ya, vaksin Sinovac. Tadi kan udah ada liputannya. Jadi waktu di hari pertama alhamdulillah, oh ya gini guys, sebelum vaksin jadi aku kontrol dulu ke dokter gitu ya guys ya, aku tanya sama dokter bedah onkologi aku, dokter aku gitu ya guys ya. Pertama aku kan cek darah dulu gitu yang kemarin aku tujuin. Nah jadi terus aku lanjut kontrol ke dokter apakah aku boleh vaksin. Ternyata nggak mempengaruhi gitu ya guys ya, nggak ada hubungannya. Ternyata dokter langsung bilang boleh silakan aja vaksin. Setelah dokter sudah mengatakan ya, jadi langsung aku vaksin yang dekat rumah, yaitu vaksin Sinovac di rumah sakit Auri. Jadi efeknya alhamdulillah nggak ada apa-apa ya guys ya, nggak ada pengaruhnya gitu ya guys ya. Setelah disuntik palingan yang pertama di hari pertama cuma merasakan bebas, alhamdulillah nggak ada demam, karena sebelumnya aku juga kan memang makan suplemen ya setiap harinya seperti itu juga untuk imun aku, untuk penelitian kanker aku gitu ya guys. Nanti aku tunjukin apa sih suplemen yang aku konsumsi ya guys ya, sehingga aku bisa beraktivitas seperti biasa, seperti ya orang sehat pada umumnya gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian punya riwayat penyakit, ingin vaksin gitu ya guys ya, kalian harus kontrol dulu, kalian tanya dulu gitu ya guys ya. Kalau misalnya aman, oke silahkan gitu ya guys ya. Kalau untuk masalah jenis vaksinnya, karena aku nggak ada di tempat rumah sini, dekat rumah aku nih, dekat yang terdekat gitu guys, kemarin lagi belum ada, cuma adanya Sinovac kemarin ya guys ya. Saat itu cuma ada Sinovac gitu ya guys ya, nggak tahu yang berikutnya. Dan kenapa aku milih rumah sakit yang aku liput barusan, karena di sana tempatnya nyaman, nggak terlalu antri gitu ya guys ya. Ini nggak susah, aku nggak suka kayak gitu susah gitu ya guys ya. Jadi buat kalian nggak usah takut vaksin ya guys ya, ini ikhtiar kita gitu ya guys ya. Nah itulah hasil liputan konten kita hari ini ya guys ya, mengenai vaksin. Dan terima kasih kepada
Saudari Mustika Sari, diri saya sendiri gitu ya guys ya, sudah memberi komentar, memberi pernyataan bagaimana hasil setelah vaksin, reaksi sesudah vaksin gitu ya guys ya. Dan kita tutup konten kita hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.